Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu-dulu semuanya, kembali ke channel saya di Mas Menge TV. Channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulur hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan masih di konten kami ya dulur-dulur ya, kamera tersembunyi nih. Dan di depan sana dulur-dulur ya, ada ini apa ya namanya, ini router sekok ya, atau mungkin ada yang menyebutnya ini mesin profil besar, apa ya istilahnya, kayak lupa ya, router tonge nggak salah ya. Ya, itu profil sekok, saya menyebutnya seperti itu karena menggunakan sistem sekok ya namanya, ada sistem pairnya yaitu sistem pegas lah seperti itu. Ini berfungsi untuk menatah ya, biasanya disebutnya seperti itu, untuk melubangi atau memprofil di bagian permukaan yang sebelah dalam ya dari papan kayu ya. Karena ini bisa naik turun, jadi itu memudahkan pekerjaan untuk memprofil atau membuat lubang yang mentatah di bagian dalam dari papan kayu lah seperti itu. Mungkin tukang lebih paham ya fungsinya untuk apa. Dan cara itu adalah yang namanya proses pergantian armatur ya dulu. Ini sudah rusak armatur ankernya dan ini mau saya ganti ya dulu. Dan untuk di video awalnya dulu ya, itu saya terlihat sedang membuka baut pengunci dari ringnya itu ya, cincinnya seperti itu ya. Itu karena saya ini tidak bisa memukulnya, itu terlepas ya. Ya itu dulu, di situ ada lubang ya di situ ya. Nah, itu lubangnya, itu ada lubang dari tadi saya mencoba untuk melepas cincinnya itu ya dulu ya, itu cincinnya itu saya lepas ya. Saya pikir itu akan saya kesulitan kalau membukanya langsung seperti ini, maka saya terpaksa melubangi kipasnya untuk melepaskan baut penguncinya itu ya dulu ya. Itu cincin bulatnya, ring-ring bulatnya itu ya. Itu saya melepaskan itu supaya nanti bisa keluar sekalian bearingnya ya. Rencana awal saya seperti itu, tapi ternyata setelah saya pukul pelan-pelan saja, ternyata itu armaturnya bisa keluar ya dulu ya, tanpa harus melepaskan cincinnya itu sekalian bearingnya itu ya dulu ya. Namun di beberapa kasus juga ya dulu ya, kita terpaksa melakukan seperti yang cara saya tadi gunakan ya. Kita terpaksa melepaskan ringnya itu dulu, kemudian kita kalau sudah kita longgarkan skrup penguncinya itu ya dulu ya. Itu skrup penguncinya tuh setiap mesin tuh berbeda-beda ya dulu ya. Untuk merek ini, merek NDP ini tipenya agak saya lupa ya. Ini itu merek NDP, itu skrup penguncinya ada dua biji ya. Untuk merek modern 2800 itu ada 4 biji ya. Dan untuk merek-merek lainnya ya saya kurang tahu juga. Jadi dulu harus teliti juga ya dulu ya. Dan waktu pengobarannya tadi ya dulu ya, itu ya usahakan bisa dibilang satu langkah ya. Tapi kalau agak sedikit melebarkan juga nggak apa-apa ya kalau terpaksa ya. Tapi kalau lebih baik lagi bisa satu lubang langsung pas seperti itu ya. Nanti takutnya kalau ini kan mesinnya perputaran tinggi, jadi takutnya ini malah bisa mengakibatkan suaranya sedikit dengung ya seperti itu. Tapi itu juga sangat jarang terjadi saja itu ya, sangat jarang terjadi kasus seperti itu setelah tibur suaranya mendengung ya itu ya. Itu hanya untuk jaga-jaga saja lah seperti itu. Kenapa tuh saya lubangi, saya jelaskan lagi untuk melepaskan cincinnya tadi ya dulu ya, supaya berharap untuk melepaskan armaturnya ini ya. Untuk beberapa kasus dulu ya, kalau sudah terlepas itu sekalian bearing dan cincinnya, harap dibersihkan bekas lubang dari baut penguncinya itu ya, buat pengunci pisaunya itu ya, itu ada lubang untuk memasukkan pengunci pisaunya, itu harap dibersihkan ya dulu ya. Nanti takutnya kalau sudah dilepas bearingnya dan ingin melepas bearingnya,
Kalau tidak dibersihkan waktu kita melepas bearingnya yaitu dari armaturnya itu nanti akan sedikit kesulitan ya, seperti itu. Jadi harap untuk dibersihkan bekas bisa dibilang tesok ya, karena akibat sering digunakan untuk mengunci pisau ya, seperti itu. Dan untuk merek NDP ini ya dulu ya, itu cocok dengan armatur dari tipe modern M2800 ya, seperti itu. Armaturnya lumayan besar ini ya dulu ya. Hampir sekepalan tangan. Nah ini. Dan untuk merek-mereknya yang lainnya juga mungkin ini kebanyakan hampir sama ya dulu ya, untuk merek-merek lainnya selama itu model bodinya hampir sama, menurut saya pribadi itu armaturnya cocok untuk dipakai dengan tipe persamaan dari modern M2800 ya, seperti itu. Ya itu kita masukkan piringnya bagian belakang dulu ya dulu ya. Ya bisa ditambahkan sedikit grease atau stempet ya istilahnya ya. Supaya memudahkan waktu memasukkan piringnya itu ya dulu ya. Dan ini memukulnya harap pelan-pelan juga ya dulu ya ini ya. Karena ini perputarannya kan langsung dari armatur ya dulu, langsung dari armatur, kemudian di ujungnya itu tempat pengunci pisaunya itu dulu ya, itu tanpa ada bisa dibilang oper gigi ya. Jadi ini kalau bearingnya mungkin ini agak kasar nanti akan sangat terasa sekali ya suaranya itu ya. Nah itu jadi harap untuk memukulnya itu agak pelan-pelan ya dulu ya. Oke. Bisa dicek juga ya dulu itu posisi armaturnya itu sudah cocok atau belum, sudah pas apa belum ya. Bisa dicek dengan tritik, kalau mungkin kurang bisa ditambah, kalau mungkin bergeser terlalu ke bawah ya bisa ditambahkan pengganjal. Tapi di dalam beberapa mesin bawahnya itu ada namanya ring gelombang ya ya. Seperti itu kalau nggak salah itu ukurannya berapa ya, saya agak lupa tuh, 6.000 itu kalau nggak salah hampir sama itu. Kalau ini menurut saya pribadi ya, saya agak lupa itu kalau nggak salah ukurannya sama dengan dari ukuran ring platnya untuk mesin profil kecil ya, router trimmer kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini saya agak lupa ya dulu. Nah itu ya waktu pemasangan bearingnya ya dulu. Nah itu ini bisa dibilang mukulnya juga halus pelan-pelan juga ya dulu ya, ini pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru ya dulu ya. Ini mungkin kasusnya itu sedikit saya agak mudah ya dulu ya. Nanti mungkin saya ini akan tambahkan lem sebagai tambahan perekatnya ya dulu ya, karena seperti yang saya bilang tadi cukup mudah masuknya ya. Dan mungkin untuk beberapa kasus juga ya itu nanti mungkin masuknya agak sulit, bisa ditambahkan grease-nya ya di bodinya, di bracketnya juga bisa, atau mungkin di pinggiran atau keliling dari bearingnya juga bisa ya, sesuai selera saja ini ya. Dan jangan lupa juga dulu untuk saya sarankan juga itu waktu memasang cincinnya itu ya, itu sekupnya juga saya sarankan untuk ditambahkan grease, gemuk atau stempet ya ya, untuk memudahkan nanti waktu kita melepasnya tekannya itu ya. Karena itu kalau sudah lama tidak dilepas ya, takutnya nanti korosi atau teyeng seperti itu. Dan diharapkan juga ya waktu memasangkannya itu bisa dibilang agak kencangan ya, juga agak dikencangkan ya, lebih dari standar lah seperti itu, karena nanti takutnya ini kan perputaran tinggi ya mesinnya ya, karena ada getaran ini takutnya itu tiba-tiba melonggar, jatuh dan terbang melayang kemana-mana itu si grup ya. Menghantam sana sini nantinya. Nah, tuh kalau sudah ya itu ya. Nah apalagi ya, kipasnya ya mungkin juga cukup sampai di sini ya udah. Ini pun juga prosesnya hampir selesai ya dulu ya. Nah ini ya dulu hampir saya sedikit kelupaan ya, itu waktu memasang dari armatur angkernya itu ya.
karena kita tidak tahu seberapa dalamnya itu sudah. Mungkin bisa kita sekalian cek, kita kunci yaitu armaturnya ya, pengunci pisaunya itu ya, itu bisa kita cek apakah sudah pas atau belum ya. Itu biasanya saya ditandainya, menandainya seperti itu ya. Kalau dirasa kuncinya masih belum pas, kita masukkan ke dalam lagi ya dulu ya itu ya. Dan mungkin bisa dicek sekalian juga ya dulu ya itu, apakah nanti kalau sudah terpasang pas ini kita cocokkan lagi ke lubang ke rumahnya, ke bodinya itu dulu ya. Kita cek kolektor dengan karbon busnya, rumah karbon busnya apakah harus kita setting lagi ya, apakah kurang ke bawah atau mungkin kurang ke atas ya, nanti bisa kelihatan di situ ya. Ya walaupun ini bisa dibilang cocok ya dipasang ya untuk tipe M2800 ini, M2800 modern 2800 cocok dipasang dengan merek NDP berapa ini ya, saya agak lupa tipenya ya, nanti saya tuliskan saja. Tapi kita tetap juga harus teliti ya dulu ya, apakah ada sedikit modifikasi sedikit ya, tetap harus teliti, tidak asal langsung pasang ya seperti itu ya. Itu saya cek menggunakan senter apakah sudah pas lubangnya atau belum ya, buat lubang penguncinya itu ya. Nah itu. Dan apa lagi ya, ya juga mungkin cukup sampai di sini ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat yang dulu sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Silahkan tinggalkan kritik serta pertanyaan di bawah. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.